kita sambil ngobrolin itu Om, pertama kan yang mau kita bahas tentang supaya orang tahu dulu sih reptil leopard gecko itu tuh sebenarnya reptil apa Om? Jenis apa? Sebagaimana lah deskripsi umumnya, apa bedanya sama hewan biasa? Perasaan kalau itu sih banyak orang yang paham. Pertanyaannya itu, jadi basi busuk. berasal dari gurun pasir. Padahal sebenarnya bukan gurun pasir, tapi hard soil clay. Makanya orang-orang yang bilang gurun pasir mesti pakai loose substrate itu harus main ke Pakistan, Afghanistan sana untuk lihat kondisi tanahnya di sana. Karena majority mereka hidup itu di ya kayak kita itu yang di sawah itu loh, tanah lempung keras. Itu majority di situ. Karena apa? Kita kalau pakai loose itu maksudnya powder. Iya, powder. Pasir gitu kan maksudnya. Itu bakalan kemakan seringkali ketika mereka hunting. Terus lagi pula yang di alam liar sama kan di alamnya itu mereka kan bisa jilat secara tidak sengaja medianya, iya. Tapi kalau di alam itu media itu kan susunannya lebih kompleks daripada hanya sekedar satu item. Makanya kan kalau saya pribadi pakai alasnya prefer kertas, walaupun leopard gecko awalnya atau di habitat aslinya pakai hard soil clay. Tapi kalau kita mau bikin tembikar atau tanah liat gitu ya repot. Makan waktu, cleaningnya juga susah. Oh, ini aku beneran baru tahu sih. Jadi dia itu maksudnya di gurun pasir itu bukan di pasir ya? Bukan. Makanya main-main ke sana ngumpulin uang. Ya mumpung lagi kayak gini ya. Mumpung lagi banyak murah tiket banyak yang murah. Nah, terus Om, kalau misalnya berarti kan kita setelah bahas si leopard gecko itu dia aslinya dari yang Asia Tengah sana lah. Ya, bukan yang powder lah ya, maksudnya alas dia tempat asli habitatnya. Terus kalau misalnya berarti untuk pengaplikasiannya kita memelihara leopard gecko di rumah itu biasanya pilihan substrat atau alasnya itu ada apa aja? Kita ngomong yang orang paling umum ya. Ya. Kenapa tadi saya ngomong loose substrate? Orang-orang itu kebanyakan itu pakai alas tepung-tepungan. Dulu awalnya saya main-main tahun-tahun pertama itu tahun akhir-akhir 2008, 2009 itu saya masih pakai alas ya tepung-tepungan macam orang-orang. Pertimbangannya waktu itu saya dikasih tahu karena satu membersihkan kotoran efektif, tinggal ambil, terus ngurangin bau. Tapi ternyata yang saya rasakan tidak sepenuhnya sesuai dengan yang saya alami. Yang perlu dicatat waktu itu kita rumah di Surabaya, temperatur kandang atas itu 32 sampai 33 derajat, di mana humidity rendah kan? Ya, humidity rendah. Karena panas tinggi, tapi tepung-tepungan yang saya pakai itu dimana saya belinya sesuai dengan orang yang merekomkan ya. Itu banyak yang menggumpal-gumpal. Jadi kayak kita tepung, kita spray dengan extra humidity. Padahal saya nggak kasih air minum. Terus pada saat itu sistem kasih minumnya seperti apa Om? Spray berarti? Tak keluarin. Karena waktu itu masih benar-benar awam, jadi ditaruh di ditaruh di bak, kita kasih spray dinding-dindingnya. Kalau pantatnya kelihatan ada kotor gitu ya kasih air, mandiin sekalian. Karena waktu itu gecko saya cuman 12 ekor. Awal memulai ya 12 ekor. Enggak, awal mulai itu beli Max Snow dulu. Satu itu doang. Sekarang Snow ngeri. Oh. Maklum jarang buka sosmed sekarang. Nah, terus Om, balik lagi ke tepung itu yang direkomendasikan pada saat itu kan kita biasanya tahu di dunia
reptil, ada beberapa yang yang biasa dipakai substrat untuk leopard gecko ya. Contohnya paling simpel ada dolomit, ada zeolit, bahkan ada orang yang supaya mau enclosure atau kandang terlihat bagus kan pakai yang pasirnya itu Kucing. ya, bukan pasir kucing, pasir yang betul-betul kayak di gurun gitu loh Om. Nah itu seperti apa Om? Masalahnya begini, orang-orang pernah nggak bedah isi perutnya gecko atau melihat foto ya di online ya, mereka tinggal googling gitu aja, lihat sistem khususnya, sistem pencernaannya gecko itu bagaimana, leopard gecko dalam hal ini itu sempit sekali, beda dengan hewan-hewan gurun asli dimana cenderung ukurannya itu, misalkan ya kalau kita ilustrasikan itu perutnya, di dalam perutnya gecko itu lobangannya cuma segini khususnya. Misalkan kita bandingkan dengan yang ukurannya kurang lebih sama, yang mereka pakai pasir, benar-benar di gurun. Agamit, ya agamit kalau nggak salah, yang ada cenderung dap itu loh. Kalau kita di kita itu bahasanya dap, bahasa itunya lupa aku. Kepalanya itu jadi kumpul. Maklum sekarang saya lebih cenderung belajar kehidupan daripada belajar reptil, jadi mohon maaf. Ataupun paling gampang bearded dragon, yang sering banyak kasus mati. Gecko cuman segini, bearded dragon bisa segini. 4 kalinya lah ya, 2,5. Kalau kita ambil rasio ukuran yang sama. Iya. Dengan ukuran leopard gecko dan BD yang sama maksudnya. Iya. Jadi jangan lu, BD badannya lebih besar mas. Lu jangan gitu kan, rasionya samakan. Sama kayak kita pemberian obat, orang besar sama anak kecil. Kenapa hitungan per kilogram berat badan, supaya rasio disamakan. Jadi itu tadi tambahan itu ada yang pakai bukan hanya dolomit ataupun zeolit ataupun loose substrate gitu. Oh ingat aku, yang bisa kayak gitu juga itu Nepurus. Itu yang mereka cenderung pakai loose substrate, jadi media pasir yang benar-benar halus. Itu khususnya itu lebih besar hitungannya daripada leopard gecko dengan ukuran yang sama ya. Nepurus lebih kecil. Nepurus lebih kecil. Kalau membuktikan bisa coba dicek, googling aja, cari anatomi. Jadi bagaimana bentuk lambungnya, bagaimana bentuk ususnya, bagaimana sistem sekresinya. Coba dibandingkan antara dua hewan yang benar-benar mereka hidup di loose substrate sama hidup di itu tadi tanah kering ya, tanah kering. Jadi kalau saya waktu itu kendalanya awalnya bukan itu sih, saya memutuskan untuk ganti itu. Nafsu makan banyak drop pada saat penggunaan tepung-tepungan itu tadi. Jadi waktu itu saya direkomkan membeli salah satu alas tepung-tepungan itu dari jenis zeolit. Nafsu makan tidak ada yang bagus, sering stuck shade. Kalau dibandingkan loh kan karena nggak dikasih air, sumber humidity. Loh justru karena itu saya berpikir, begitu saya ganti kertas sama-sama tidak saya kasih air, tapi saya kecil sekali mengalami stuck shade. Resiko mungkin ya Andi sendiri ataupun orang lain mungkin ya bisa memahami ataupun sudah pernah mengalami ketika kita pakai kertas minim stuck shade, kecuali humidity lagi benar-benar rendah, maksudnya ketika panas sekali, berarti kita harus kasih ekstra water disk. Waktu itu banyak alami seperti itu, jadi menurunnya nafsu makan
malah lebih bau, kotor ruangannya, dimana saya kaki itu rasanya menjadi debu-debu kayak gitu, ngeres, nggak nyaman. Daripada otakku ikut ngeres, waktu itu tak buangin semua Penggunaan ini ya, tepung-tepungannya itu. Ternyata semakin kesini coba dipelajarin, saya belajar lebih dalam lagi karena kebetulan dulu kan basicnya di IT. Pelajarin waktu zaman dulu artikel mengenai leopard gecko tidak sebanyak sekarang. Pemain leopard gecko tidak sebanyak sekarang. Jadi saya karena kapok ya, merasa, ini perasaan saya loh ya, mendapat informasi yang kurang tepat dari seorang perseorang, akhirnya saya menggali sendiri. Yang menurut you benar, belum tentu menurut saya benar, karena kasus yang saya alami seperti itu. Bahkan ada yang kasus tiba-tiba mati mendadak. Makanya sebelum saya bahas mengenai infection akibat low substrate, saya bahas mengenai penurunan nafsu makan, dimana saya tahunya itu 1 tahun setelah saya buang, ketika saya observe dan riset lagi. pH nya dari media pasir-pasir itu adalah basa atau alkali, dimana mereka gecko senang menjilat, karena waktu itu ada beberapa forum dari luar itu mereka gecko itu hobinya itu mengeluarkan lidah untuk mengetahui kondisi sekitarnya. Tulisannya waktu itu seperti itu dalam quote-unquote ya. Tapi ternyata begitu kita cukupi kebutuhan nutrisi mineralnya ataupun kalsiumnya, dalam hal ini kalsium, mineral ataupun vitaminnya, itu mereka jarang malah leaking itu. Nah waktu itu informasi yang saya dapatkan, mereka untuk mengetahui mereka sering menjilat. Untuk observasi. Ya. Padahal berarti bukan ya? Bukan, karena mereka kekurangan nutrisi. Nutrisi itu. Nah setelah itu saya cek untuk gecko yang mati, selain ternyata ada penggumpalan di dalam perutnya, sendok yang dulu saya pakai di dalam kotak kalsium untuk substrate itu kena hujan, secara tidak sengaja sebenarnya tahu, diangkat, itu keras, layaknya semen. Sendok apa nih, bahannya apa? Sendok plastik atau besi? Jadi itu tertaruh karena sudah tidak dipakai ya, jadi saya geletakno gitu aja. Apa ya geletakno bahasa Indonesianya? Diletakkan begitu saja. Ya, diletakkan begitu saja. Kena hujan, kena karena saya tidak pakai, buat apa saya pakai lagi? Tapi mau dibuang ya sayang, karena waktu itu masih belum ada pengetahuan peruntukannya untuk apa aja. Saya singkirkan gitu aja. Ternyata keras yang di dalam sendok itu. Di dalam cekungannya sendok itu kan maksudnya? Iya, jadi masuk di dalam toplesnya, kotak, masuk gini, sendoknya tertutup tapi tidak rapat, kena hujan, kena panas, ternyata yang mengeras seperti itu. Dari situ saya mikir, ketika gecko yang mati, apa mungkin karena ini sedikit demi sedikit tersimpan di badannya terus mengeras seperti itu? Akumulasi. Nah, setelah itu dibedah ternyata benar. Saya coba pelajari lagi. Saya beberapa ekor gecko, waktu itu populasi gecko setahun kemudian saya sudah menyentuh hampir 40-an. Hampir 40 ekor. 10 ekor saya tumbalkan untuk percobaan. 10 ekor pakai alas tepung-tepungan, sisanya pakai kertas. Langsung makan menurun, feces atau pupnya, pH-nya lebih tinggi dibanding yang menggunakan alas kertas. Bersifat alkali tadi itu ya berarti ya? Iya. Dan sedangkan logik apa yang saya pelajari sistem pencernaan diperlukan adalah asam.
Makanya itu, ini dari pupnya. Gimana metodologinya ngetesnya? Kita pakai air yang sama, kita ukur pH-nya air itu. Pup dari masing-masing gecko itu kita setelah misalkan kita biarkan mereka hidup selama 1 bulan, yang satu pakai alas kertas, satu pakai alas dolomit zeolit itu tadi. Kita taruh di, misalkan kita mau ambil sampelnya kapan? Misalkan besok Sabtu, berarti mulai dari hari Kamis dia ditaruh di atas kontainer yang tidak ada alasnya supaya netral. Setelah itu kita pakai air Aquades di mana itu. Saya cari air yang pH-nya netral. Saya masukkan itu kotoran dua-duanya. Saya bandingkan. Makan, gartlut, minum sama. Berarti variabel pembedanya cuma substrat itu ya? Substrat. Loh, berarti di kertas sama zeolit itu sama-sama kasih dish? Ya. Karena saya perlunya untuk observasi. Kenapa kok bisa kepikiran gitu ya? Nggak tahu. Karena saya benar-benar punya rasa ingin tahu dan berani mencoba, nggak takut rugi. Karena penasaran itu ya? Penasaran, dan ternyata terbukti pH-nya lebih tinggi. Tesnya pakai apa? Kelas lakmus. Waktu itu masih mahal sekali kita pH meter digital itu. Makanya pakai kertas lakmus. Yang buat percobaan anak SMP biasanya. Ya. Itu dari kotoran. Jadi yang mati itu tadi ternyata memang benar ada penggumpalan. Terus setelah itu yang saya alami juga waktu tahun-tahun pertama begitu pakai substrat itu seringkali bagian dubur, jadi hampir kayak prolaps tapi infeksi. Jadi ketika mereka berak itu kan mesti keluar kloakanya. Iya. Aduh, mengering jadinya ya. Masuk. Karena mereka fine powder, jadi tepung halus, akhirnya masuk. Bisa bayangin kemaluanmu atau duburmu berak di atas pasir. Bayangin aja loh. Ambien permanen. Nah, karena gini prinsipku, kalau kamu nggak mau merasakan itu, jangan kamu kasih. Jangan karena dalil males, akhirnya nggak mau ngasih ekstra. Tapi apa benar Om yang orang bilang dengan penggunaan alas substrat berupa konteks berarti di sini dolomit atau zeolit ya, ataupun kaftan itu. Nah, tapi sebenarnya sebentar sebelum kesana dulu, dolomit, zeolit sama kaftan itu sebenarnya sama aja atau beda? Nah, beda. Bedanya itu dari satu, seingatku ya, cemiu. Jadi cemiu. Primiferium long itu dari kandungan kapurnya, kalsium karbonatnya. Yang kedua dari kandungan silikatnya. Jadi antara dolomit sama zeolit itu kandungan silikatnya. Silikat itu untuk mengikat air. Kenapa zeolit banyak digunakan sebagai pasir kucing? Kenapa bentonit itu banyak digunakan sebagai pasir kucing? Karena kandungan silikat. Jadi silika ini kemampuannya dia untuk mengembang, untuk menyimpan humid ataupun air ataupun nutrisi. Nutrisi juga bisa terserap di situ ya? Karena nutrisi gampang ini contohnya pupuk. Kenapa orang-orang pakai media seperti itu? Begitu saya belajar ke tahapan itu, akhirnya saya lebih tahu. Semakin saya menjauhi penggunaan itu. Kenapa? Bayangkan gini, oke, kotoran kita ambil dari dolomit, dari zeolit. Tadi kan sudah saya sebutkan dolomit juga mengandung silikat, tapi tidak setinggi zeolit. Mereka memang benar bisa jadi absorben, tapi kan ada titik jenuh. Berakmu sama berakku, kencingmu sama kencingku beda. Frekuensimu mungkin sehari bisa 5-8 kali, saya bisa 1-2 kali, tidak bisa kita sama ratakan. Gampangannya akhirnya dari situ, kelihatan visual mata bersih, berarti belum tentu bersih dalam rongga khusus. Bukan partikelnya, zeolitnya ataupun dolomitnya bersih. Oh ya, karena dia bisa mengembang dan menyerap itu ya, kotoran itu.
Makanya fungus, bakteri, serangga akhirnya bisa berkembang biak di situ. Berapa banyak kasus ketika dolomit zeolit dibersihkan bawahnya banyak serangga. Dia kayak kutu-kutu kecil gitu. Iya. Itu karena sudah Jemek. Mau bilang jemek. mau ngomong jenuh. Ah. Karena itu kan kita seringkali ya perlu aktivasi. Bikin aktivasi itu kan tidak semua orang bisa. Untuk benar-benar menormalkan kembali kadar silikanya untuk optimal lagi menyerapnya kan ya tidak semua orang tahu caranya. Metode mereka paling ya hanya jemur biasa. Tapi apakah efektif? Apakah mereka punya moist meter? Enggak toh. Dan itu sayangnya, harddiskku rusak. Zaman dulu pernah tak tunjuk ke beberapa orang yang sekarang ya jadi orang-orang senior, kecuali saya tetap junior. Itu alas zeolit, waktu itu kebetulan sampingnya zeolit, visual mata bersih. Usia zeolit itu digunakan sebagai alas adalah 2 minggu. Sebatas 2 minggu aja ya. 2 minggu. Dan di dalamnya banyak mikroorganisme. Belum berarti ada data komparasi pembanding. Ada waktu itu. Saya bisanya sekarang hanya cerita, mau percaya mau enggak ya terserah kamu ya. Tapi silakan coba buktikan sendiri. Nggak usah di mikroskop mahal-mahal. Beli yang 800, 1 jutaan itu aja cukup. Jadi yang satu mata cuman usia 2 minggu di luar, paparkan udara aja. Sama 2 minggu di dalam enclosure-nya gecko, itu sudah beda loh. Lebih kotor secara mikroskopis ya. Kandungan organismenya yang di dalam enclosure kandang.